Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan pindah tanam persiapan ya. Ini selada sioma, selada wangi, kita akan sudah siap untuk dipindah tanam. Daunnya sudah lumayan besar dan ini usia sudah 22 HSS. Tinggal kita masukkan ke instalasi pembesaran. Akarnya juga sudah lumayan panjang nih ya, mantap. Dan ini sebelum kita mau pindah tanam, kita ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus membersihkan instalasinya. Kalau kalian ada waktu ya silahkan dibersihkan, kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa ya. Minimal itulah 2 kali panenan kita harus bersihkan ya, supaya steril. Nah, kita menggunakan sikat seperti ini untuk membersihkannya. Tinggal kita masukkan ke sini dan ini disambung menggunakan pipa. Nah, setelah pipanya ini dibersihkan, lalu untuk L nya ini kita harus juga bersihkan. Ini sudah bersih semuanya, sudah bersih dari lumut-lumut hijau. Nah, kalau susah itu kalian bisa menggunakan HCl itu sudah bisa untuk merontokkan kerak-kerak atau lumut. Semua kita bersihkan. Ini juga kita bersihkan instalasinya ini untuk aliran inputnya, karena biasanya itu sering tersumbat ya bagian sininya penuh dengan lumut. Nah, lalu untuk netpot juga kita bersihkan, karena kemarin bekas selada dan itu akarnya lumayan banyak. Ada juga yang nyangkut-nyangkut di sebelah sini, jadi harus benar-benar dibersihkan. Nah, ini dia air tempat saya membersihkan netpot, sangat keruh sekali airnya. Terbukti itu netpotnya sangat kotor ya. Kemudian jangan lupa untuk tandunya juga, tandunya kita bilas airnya, kita bersihkan ya sampai benar-benar bersih. Lalu pompa juga wajib kita lakukan perawatan, yaitu dengan cara membuka tutupnya, lalu kita bersihkan di bagian magnetnya di dalam ini ya. Ini saya baru beli pompa baru Yamano WP 104, yang dulunya itu pakai Yamano WP 3800 itu rusak ketiga-tiganya, jadi saya putuskan beli 104. Kalau 105 ini terlalu kencang dan wattnya juga lumayan besar, 60 watt. Nah, ini untuk ini 38 watt, dia bisa 2 meter. Untuk video reviewnya sudah saya buatkan ya, tinggal kalian tonton aja apakah bagus di instalasi kalian atau bukan. Untuk saya sudah coba tadi ya, itu alirannya agak ya cukup, tapi kalau keran ini kita tutup, kalau kita buka itu dia tidak bisa mengangkat ke atas karena sudah maksimal daya dorongnya segitu kualan. Oke ya, setelah kita bersihkan, kemudian kita langsung aja masukkan ini pompa ke dalam anunya, tandon ya, kita masukkan langsung. Nah, ini lubangnya sudah saya desain sekecil mungkin, yang penting pompa bisa masuk ya, supaya sinar matahari tidak masuk ke dalam tandon, supaya tidak berlumut lah tandonnya, tapi ya tetap aja ada keraknya. Kemudian sudah masuk ya, kita tancapkan si anunya ini ke dalam sini. Mantap, sip, sudah semua sudah beres.
tinggal kita tancapkan ini stop kontak di situ. Sudah masuk, mulai keluar. Nah, kelihatannya seperti itu. Dia cukup ya lumayan lah. Kemudian kita harus mengecek apakah masih ada yang bocor atau tidak ya. Kita lihat bagian bawah. Nah, ini ada yang bocor tuh. Kalau bocor seperti ini kita tidak boleh kita diamkan, kita harus mengisolasinya. Kita harus diisolasi dengan menggunakan isolasi listrik. Harganya 5.000 satu ini. Kita lihat dulu yang bocor yang mana. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang bocor. Oke, kita isolasi memutar. Nah, ini setelah saya isolasi, kita lihat apakah masih bocor ya. Nyalakan lagi. Wah, mantap hasilnya, luar biasa. Sudah tidak bocor. Oke, setelah tidak ada yang bocor, kita cek semuanya tidak ada yang bocor, lalu kita pindah tanam. Nah, kenapa ini kok tidak saya lem? Karena nanti susah saat pembersihan lain. Saat melakukan pembersihan itu susah ya, karena saat pembersihan itu kita harus melepas bagian ininya. Nah, kita harus lepas seperti ini supaya bisa digosok menggunakan sikat. Nah, ini dipasang. Karena berhubung ini pipa ini ada soknya, karena yang pipa putih itu rata-rata ada soknya ya, seperti inilah ada soknya. Nah, itu saya masukkan pipa lagi seukuran ini, saya masukkan untuk menutupi soknya, dan sudah bisa, tinggal masuk seperti biasa untuk L nya, tanpa kita harus memotong segini. Kalau kita potong segini kan ya gimana ya, agak rugi kan, kita harus memotongnya segitu, lebih pendek lagi nanti. Nah, ini semuanya saya kasih sok tambahan supaya L nya itu bisa masuk. Ini ada sekitar 500-an lah. Ini ada 10 baris, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, panjangnya 8 meter. Untuk jarak dari pipa satu ke pipa selanjutnya itu 18,5 cm. Ya, disesuaikan aja lah. Oh ya, jangan lupa untuk ininya kita harus masukkan ini apa namanya, untuk mengukur berapa liter air yang ada di tandon. Saya menggunakan seperti ini aja supaya mempermudah saat pemberian nutrisi, seperti itu. Ya, untuk tandon seperti ini ya, kalau kalian punya tong seperti itu maksimal
230 liter untuk isi kalau penuh. Nah, ini saya miringkan seperti supaya pompanya tidak terlalu membebani pompanya, biar lebih enteng juga ya kan. Dan seperti itulah pokoknya, tidak perlu ditanam di tanah. Ini semuanya masih dalam proses penyemaian. Pompanya kemarin karena rusak. Nah, baru kita pindah tanam si benihnya ini. Nah, ini kalian bisa, kalau sioma ini ini kalian dalam satu spon bisa dikasih 1-2 benih, karena dia itu tumbuhnya ke atas, tidak melebar. Kita masukkan ininya ya. Sip, sudah masuk, tinggal kita melanjutkan si pemindahannya itu. Oke, saya sarankan untuk pemindah tanaman ini dilakukan pada sore hari supaya dia dingin ya, kalau pagi nanti panas. Mungkin cukup segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum, supaya kalian bisa tahu update selanjutnya mengenai tanaman-tanaman ini. Saya akan upload terus setiap hari, intinya saya akan update terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.